Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan perkenalkan, nama saya Nanda Ninasal Sabila dari NIM 252310101060 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Dina Dislani Putri Kavaleri dengan NIM 252310101059. Di sini kami akan menjelaskan istilah-istilah anatomi yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas nama-nama istilah anatomi dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah anterior, di mana anterior sendiri ini artinya lebih dekat ke depan. Contohnya, pada lambung terletak anterior terhadap limfa. Yang kedua adalah nama istilah posterior, di mana posterior sendiri ini artinya lebih dekat ke belakang. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Bagian ketiga adalah medial, di mana medial itu artinya bagian tengah atau bagian yang mendekati bagian median. Contohnya adalah pada jari manis, di mana jari manis ini terletak medial terhadap ibu jari. Selanjutnya, yang keempat adalah dextra. Dextra adalah bagian kanan. Contohnya axilla dextra, berarti artinya ketiak kanan. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah sinistra. Sinistra adalah bagian kiri. Contohnya axilla sinistra, berarti ketiak bagian kiri. Selanjutnya, nomor 6 adalah bagian superior. Superior adalah bagian atas. Contohnya pada hidung. Hidung terletak superior terhadap mulut. Kenapa? Karena hidung terletak di bagian atas daripada mulut. Selanjutnya, yang nomor 7 adalah inferior atau biasa dikenal sebagai bagian bawah. Contohnya adalah tali pusar terletak inferior terhadap payudara, karena letaknya tali pusar itu berada di bawah payudara. Selanjutnya, nomor 8 adalah horizontal, yaitu adalah garis datar. Yang ke-9 adalah transversal atau potongan melintang. Contohnya pada saat kita memutarkan atau menggerakkan pinggul, itu namanya garis transversal. Yang ke-10 adalah ventral. Ventral itu artinya adalah bagian depan ruas tulang belakang. Contohnya pada dada kita, dada terletak transversal terhadap tulang rusuk. Selanjutnya yang ke-11 ada dorsal. Dorsal artinya bagian belakang ruas tulang belakang. Contohnya pada ginjal kita itu terletak dorsal terhadap tulang perut, terhadap rongga perut. Selanjutnya yang ke-11 ada internal atau bagian dalam. Contohnya pada lambung kita itu terletak internal terhadap rongga perut. Yang ke-12 ada eksternal atau disebut sebagai bagian luar. Contohnya seperti rongga perut kita itu terletak eksternal terhadap lambung kita. Selanjutnya nomor 14 adalah proksimal. Proksimal itu adalah bagian yang mendekati pangkal tubuh atau batang tubuh. Contohnya pada siku kanan, siku ini terletak proksimal terhadap telapak tangan. Selanjutnya yang ke-15 tentang superficial. Superficial itu adalah dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Contohnya pada otot kaki kita itu terletak superficial terhadap tulangnya. Yang ke-16 adalah parietal atau lapisan luar. Yang ke-17 adalah lateral. Lateral sendiri itu adalah bagian samping yang menjauhi bagian medial. Contohnya pada telinga kita ini terletak lateral terhadap mata. Selanjutnya adalah distal. Distal memiliki arti sebagai ujung, yang artinya jari lebih ujung daripada bahu. Selanjutnya adalah perifer. Perifer artinya pinggir atau tepi, merujuk pada bagian sistem yang di luar sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah visceral. Visceral artinya lapisan dalam, contohnya seperti isi perut. Selanjutnya adalah profunda, yang berarti lebih jauh dari permukaan atau dalam. Contohnya arteri profunda, pembuluh darah dalam. Selanjutnya adalah longitudinal, yang berarti potongan memanjang. Lalu ada sentral, yang berarti bagian tengah. Lalu ada ascendent, yang berarti naik. Contohnya adalah usus besar bagian kanan yang terbentang naik ke atas. Lalu ada descendant. Descendant artinya turun. Contohnya adalah usus besar kiri yang
terletak turun ke bawah. Lalu ada kranial, artinya kepala. Selanjutnya adalah kranial, yang artinya kepala, yang mana kranial adalah tengkorak yang melindungi otak. Selanjutnya ada kaudal, yang artinya ekor, contohnya adalah tulang ekor atau sacrum. Lalu selanjutnya adalah palmar, yang artinya ke arah palmaris manus. Yang disebut palmar adalah ini gerak tubuh bagian atas, lebih menuju gerak tubuh bagian atas. Lalu ada plantar. Plantar adalah gerak tubuh yang menuju pada bagian bawah. Ini yang disebut dengan plantar. Plantar artinya menuju ke plantar pedis. Lalu ada ulnar, yang ulnar itu merujuk pada ulna atau tulang hasta. Lalu ada tibial. Tibial itu merujuk pada tibia atau tulang kering. Selanjutnya adalah radial. Radial itu merujuk pada tulang radius atau tulang pengupil. Lalu yang terakhir ada fibular, yang merujuk pada fibula atau tulang betis. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu adalah posisi anatomi dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah posisi anatomi berdiri, di mana pada posisi berdiri ini sikap tubuh kita berdiri tegak lurus dengan mata memandang lurus ke depan. Selanjutnya, yang kedua, sikap telapak tangan kita bergantung pada sisi tubuh. Selanjutnya, yang ketiga, posisi kaki kita berdiri lurus dan tungkai harus berdiri tegak dengan menghadap ke depan. Dan posisi anatomi ini sangat penting karena semua struktur berhubungan dengan berasumsi pada anatomi berdiri. Selanjutnya, yang kedua adalah posisi supine atau terlentang. Nah, pada posisi ini, sikap tubuh kita atau badan kita itu terlentang dengan wajah menghadap ke atas. Dan posisi tubuh lainnya sama seperti pada posisi anatomi, hanya saja dibedakan dengan garis vertikal daripada garis horizontal. Selanjutnya adalah posisi prone atau biasa disebut dengan tengkurap. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas dan badan terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Yang terakhir adalah posisi litotomi, di mana posisi ini badan terbaring terlentang serta paha diangkat vertikal dan betis diangkat horizontal, dan posisi tangan dibentangkan seperti sayap. Kaki diikat dalam posisinya untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Pada posisi ini biasanya sering digunakan dalam teori kebidanan. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian poin ketiga, yaitu adalah arah gerakan anatomi manusia. Yang pertama adalah fleksi. Fleksi artinya adalah menekuk atau membengkokkan sendi, sedangkan fleksi sendiri adalah gerakan menurunkan sendi. Selanjutnya, yang kedua adalah adduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati badan, sedangkan abduksi itu adalah gerakan menjauhi badan. Selanjutnya, yang ketiga adalah rotasio. Rotasio adalah gerakan merotasi. Selanjutnya, lawan dari rotasio adalah sirkumduksio, di mana gerakan sirkumduksio ini adalah gerakan sirkuler, yaitu gerakan gabungan antara fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Selanjutnya, yang keempat adalah gerakan elevasi. Elevasi adalah gerakan mengangkat, dan yang lawannya elevasi adalah depresi. Depresi adalah menurunkan. Selanjutnya, gerakan yang kelima adalah inversi dan eversi. Inversi artinya memiringkan telapak kaki ke dalam, sedangkan lawannya inversi adalah eversi, gerakan meminggirkan telapak kaki keluar. Dan yang keenam adalah supinasi. Supinasi adalah gerakan menelentangkan tangan, dan lawannya supinasi adalah pronasi. Pronasi yaitu menelungkupkan tangan. Gerakan supinasi dan pronasi hanya bisa dilakukan di bagian tangan. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 yaitu endorotasi, yaitu merotasi atau memutarkan tangan ke bagian dalam, dan lawan dari endorotasi sendiri yaitu eksorotasi, yaitu memutarkan tangan ke bagian luar. Yang nomor 8 adalah sumbu dan aksi gerak anatomi manusia. Dibagi menjadi 3, yaitu aksi sagital. Aksi sagital adalah aksi yang memotong bagian sagital dan bagian transversal.
Dan yang kedua adalah aksi transversal, yang mana aksi transversal itu memotong bidang frontal dan bidang transversal. Dan yang terakhir adalah aksi longitudinal, yang mana aksi longitudinal itu memotong bagian frontal dan bagian median. Selanjutnya adalah nomor 9. Nomor 9 membahas tentang bidang anatomi manusia. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, bidang median. Bidang median adalah bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital yang biasanya dinamakan mediosagital. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin bagian D, yaitu adalah istilah anatomi atau nomenklatur pada organ manusia. Yang pertama adalah istilah anatomi pada organ tubuh yang menonjol atau benjolan. Yang pertama adalah prosesus, di mana proses ini adalah nama umum untuk taju atau benjolan. Yang kedua adalah spina. Spina artinya taju yang tajam atau berduri. Yang ketiga adalah tuber. Tuber artinya benjolan yang bulat atau benjolan bulat. Yang keempat adalah tuberculum, di mana tuberculum artinya benjolan bulat yang kecil. Selanjutnya yang kelima adalah kristal, yaitu gerigi tepi. Dan yang nomor 3 atau yang terakhir adalah anatomi yang menyatakan lubang. Anatomi yang menyatakan lubang, yang pertama ada foramen. Foramen artinya lubang. Yang kedua ada fissura, artinya celah. Dan yang ketiga ada apertura, artinya pintu. Dan yang keempat ada kanalis, artinya saluran. Yang kelima ada ductus, artinya pembuluh. Yang keenam ada mautus, artinya liang. Yang ketujuh ada cavum, artinya rongga. Dan yang terakhir adalah selula, atau bisa diartikan sebagai ruang kecil. Poin yang terakhir yaitu tentang rongga-rongga dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah rongga kepala. Poin A adalah rongga tengkorak atau yang disebut sebagai cavum cranialis. Nah, di dalam cavum cranialis kita ini terdapat otak besar atau yang sering disebut sebagai cerebrum. Selain ada cerebrum, juga ada otak kecil atau nama lainnya adalah cerebellum. Selain itu juga ada yang namanya inti otak, yaitu namanya brainstem. Yang kedua adalah rongga hidup atau cavum nasi. Di dalam cavum nasi ini adalah tempat keluar dan masuknya jalan pernapasan. Yang ketiga adalah rongga mata atau cavum orbital. Nah, di dalam cavum orbital ini terdapat bola mata atau yang bisa disebut sebagai orbita. Selanjutnya, yang keempat adalah rongga mulut atau cavum orin. Di dalam cavum orin ini terdapat lidah dan gigi. Yang kelima adalah rongga telinga tengah atau cavum timpani. Di dalam cavum timpani ini terdapat tulang-tulang pendengaran. Contohnya seperti malleus dan incus. Poin yang kedua adalah poin yang membahas rongga pada bagian badan manusia. Yang pertama adalah rongga dada atau biasa disebut dengan cavum thoracis. Isinya meliputi paru-paru, jantung, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri, vena pulmonalis, trachea, bronkus, dan esophagus. Dan yang terakhir adalah rongga panggul atau biasa disebut dengan cavum pelvis. Isinya meliputi kandung kemih, rektum, prostat bagi laki-laki, rahim bagi perempuan, dan indang telur. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.